Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita sampai pada pagi ini, di mana Allah masih memberikan taufik kepada kita untuk masih tetap semangat di atas ketaatan sampai di penghujung Ramadan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada umatnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan kembali mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad, dan lebih banyak kita mengambil penjelasan dari Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Dan pada pagi ini insyaallah kita membahas babu al-waladu mukhbilatun atau mubkhilatun mujbinatun, ya. Ada yang menyebutkan mabkhalatun majbanatun. Bab tentang anak itu mendorong seorang ayah untuk menjadi pelit, kikir, dan pengecut. Maka di antara fitnah itu adalah anak. Anak itu di satu sisi dia adalah sebuah fitnah, dan di satu sisi adalah dia juga sebagai karunia, rizki yang Allah karuniakan kepada kita. Maka anak ini dia menjadi fitnah terkadang ketika mendorong seorang orang tua menjadi melakukan satu maksiat, melakukan satu hal yang tidak semestinya. Di antaranya yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam hadis-hadis berikut, ya. Hadis yang pertama, hadis yang datang dari sahabiyah ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha mengatakan qala Abu Bakrin radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu an mengatakan yauman, pada suatu hari, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umar. Demi Allah, tidak ada di atas permukaan bumi ini seseorang yang lebih aku cintai dibandingkan Umar. Falamma kharaja raja'a faqal kaifa halaftu ay bunayyah. Ketika Abu Bakar keluar kemudian kembali lagi, Abu Bakar bertanya, apa yang tadi saya katakan wahai putriku? Faqultu lahu, maka Aisyah mengatakan kepada Abu Bakar tentang apa yang tadi diucapkannya. Faqal, maka Abu Bakar kembali mengatakan, a'azzu alayya wal waladu alwat. Ya Abu Bakar, Umar adalah orang yang mulia bagiku, orang yang paling mulia, dan anak, karena yang menjadi lawan bicaranya pada saat ini adalah Aisyah, putrinya. Dan beliau mengatakan, adapun anak itu adalah sosok yang paling melekat di hatiku, ya.
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ini yang menjadi saksi bahasanya adalah untayan hadis yang terakhir, ya. Wal waladu al-wad, ya. Wal waladu al-wad. Baik. Bab ini berbicara tentang bahwa orang tua atau anak itu mendorong kepada orang tua untuk yadfa'ul insan ilal jubni wa ilal bukhli, mendorong orang tua untuk menjadi pengecut dan pelit. Dan ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Imam Ahmad, di mana Nabi mengatakan innal walada mabkhalatun majbanatun. Sesungguhnya seorang anak itu mabkhalatun, membuat orang tua pelit, wa majbanatun, membuat orang tua itu menjadi pengecut. Tidak semua, tetapi ini ada potensi. Qad yakun, terkadang, ya, terkadang anak-anak itu membuat kita pelit dari apa? Dari untuk berinfak. Kenapa? Karena kita berpikir, wah, ini untuk anak-anak, ini untuk adik di rumah, sehingga tidak jadi berinfak. Ini yang dimaksud mubkhilatun, ya. Fa idza du'iya ila shadaqatin wa badhlin qala li'iyal. Kalau seru untuk bersedekah, dia akan berpikir saya punya keluarga di rumah. Saya punya keluarga di rumah. Apakah hal ini benar? Kalau seandainya dalam keadaan keluarga itu pas-pasan, ya betul. Jangan sampai anak di rumah pas-pasan kemudian kita jor-joran infak keluar. Ini keliru, ya. Tetapi kalau keluarga di rumah sudah cukup, sudah berkecukupan, segala kebutuhannya sudah dipenuhi, ya, sehari-harinya sudah dipenuhi, untuk pendidikannya juga sudah siap, maka jangan sampai untuk infak masih mikir, wah ini buat anak saya, nah, ini buat keluarga saya. Nggak. Ketika demikian, maka benar apa yang disabdakan Nabi SAW terjadi pada diri kita, bahwa anak-anak itu menjadi fitnah bagi kita. Dan kemarin pada saat khutbah kita menyebutkan, ya, di antara ayat ketika turun, bahwa ayat itu turun ketika Abu Bakar radhiyallahu an itu beliau senantiasa menopang kehidupan sosok sepupunya, yang pada saat itu sepupunya dalam keadaan miskin, dalam keadaan ekonomi yang sangat minim. Maka kehidupannya betul-betul ditopang oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Sampai pada suatu hari terjadilah haditsatul ifki, di mana Aisyah, putrinya Abu Bakar radhiyallahu an, itu tertuduh melakukan perzinahan dengan sahabat Nabi yang bernama Sofwan. Dan ternyata di antara yang menghembuskan isu itu adalah sepupu Abu Bakar yang selama ini ditopang olehnya. Selama ini kehidupannya betul-betul dinafkahi oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Ya, dan ternyata apa yang dilakukan oleh Abu Bakar itu dibalas dengan keburukan oleh dia. Dengan cara dia tidak melakukan dengan cara ini ayatnya. Dengan cara sepupunya ini bukannya, ya, ikut membela, ikut artinya, ya, selama ini bapaknya Aisyah ini kan nafkahin dia, tetapi malah justru dia menghembuskan isu bahwa Aisyah melakukan perzinahan. Maka ketika ayat turun yang membebaskan Aisyah dari tuduhan zina, Abu Bakar begitu kecewa dengan sepupunya ini. Ya, sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, demi Allah saya tidak akan memberikan nafkah lagi kepada orang tersebut. Ya.
Maka kemudian turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ini adalah dalam rangka menegur Abu Bakar, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang yang memiliki kelonggaran harta itu ya dia menahan diri untuk memberikan kepada siapa? Kepada kerabat, kepada orang miskin, kepada orang-orang muhajirin di jalan Allah. Ya. Karena apa? Karena kesalahan mereka. Maka Allah katakan, wal ya'fu wal yasfahu, hendaknya mereka memberikan maaf dan berlapang dada terhadap kesalahan. Ini kan kesalahan. Kesalahannya sepupunya Abu Bakar radhiyallahu an yang bernama Mistah. Ya, Mistah ini menghembuskan tuduhan itu kepada Aisyah radhiyallahu anha bersama 3 sahabat, 3 sosok yang lainnya atau 2 sosok yang lainnya. Dia bertiga. Ya, salah satunya Mistah, yang lainnya ada Hamnah, kemudian ada Hasan bin Thabit. Ya. Ini menghembuskan tuduhan perzinahan. Ketika Aisyah dibebaskan, maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu an tidak mau lagi memberikan nafkah kepada Mistah. Namun turunlah ayat ini. Ya. Yang menjadi saksi bahasan kita adalah bahwa terkadang kerabat, terkadang keluarga, mungkin itu istri, mungkin itu anak-anak, ya, menjadi fitnah bagi kita, mendorong kita untuk melakukan maksiat. Ya. Seperti ini, seperti Abu Bakar. Cuman bukan anaknya, tapi Mistah, sepupunya, yang mendorong Abu Bakar untuk menahan diri dari bersedekah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur, dan Allah memerintahkan untuk Abu Bakar berlapang dada dan memberikan maafnya kepada Mistah, ya, dan secara umum kepada yang lainnya juga. Kemudian wa idza du'iya ilal jihadi qala li'iyal, kemudian apabila orang tua itu diseru untuk berjihad, dia juga akan berpikir, saya punya anak-anak, wah anak-anak masih kecil-kecil, nah, masa saya harus keluar? Atau mungkin jihad dalam masa ini bukan hanya saja bermakna perang, tetapi keluar mungkin dalam rangka belajar, mungkin dalam rangka ya hal-hal yang mungkin kemanusiaan boleh jadi, ya, yang memang mengharuskan kita untuk memberikan bantuan, ya. Untuk kajian, wah saya ada anak di rumah lagi lucu-lucunya, kalau mau ditinggal kayaknya sayang sekali, nggak bisa membersamai tumbuh kembang anak. Wah, ya ini yang dimaksud dengan mujbinatun, bahwa anak itu berpotensi, bukan senantiasa ya, tetapi berpotensi membuat orang tua itu menjadi pengecut, ya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Abu Bakar mengatakan, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabba ilayya min Umar. Demi Allah, tidak ada di atas permukaan bumi ini seseorang yang lebih aku cintai dibandingkan Umar. Dan ini dikatakan di hadapan Aisyah, putrinya. Dikatakan oleh Abu Bakar. Oleh karena demikian, kata Syekh Abdul Razak, ini termasuk bagian daripada pendidikan kepada anak-anak, menanamkan rasa cinta kepada orang yang memiliki keutamaan. Ya. Jadi tidak dimanjakan dengan perasaan yang betul-betul full diberikan kepadanya, tetapi disampaikan kepada dia bahwa ada sosok yang harus kita cintai melebihi diri kita, melebihi anak-anak, melebihi keluarga. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Kita sampaikan kepada mereka. Ya, sehingga ketika kita betul-betul merealisasikan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, anak-anak tidak merasa masalah. Kenapa? Karena sudah tahu, sudah paham, ya, sudah terkondisikan perasaannya. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa kemudian, wah ini kok keluarganya tidak dipentingkan dibandingkan orang lain. Nah, orang lain ini siapa dulu? Ternyata adalah Nabi Muhammad SAW yang kita sudah persiapkan perasaan anak-anak, ya, mentalnya, ya,
Karena memang Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kalian sampai aku menjadi orang yang paling dicintai olehnya dibandingkan dirinya, dibandingkan anak-anaknya, dan dibandingkan manusia secara keseluruhan. Ini kita sampaikan. Termasuk diantaranya di sini Abu Bakar mengatakan bahwa yang paling dicintainya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kenapa? Karena tentunya Umar ini sosok yang paling utama dari kalangan manusia biasa di luar para nabi. Ya. Di luar para nabi, manusia yang paling utama setelah Abu Bakar Umar. Dan mengatakannya di sini Abu Bakar. Jadi ya Umar lah yang di bawahnya persis. Ya. Maka layak. Sebagaimana hal ini disebutkan di dalam hadis yang sahih ya. Di mana Nabi SAW mengatakan Abu Bakrin wa Umar sayyidakuhu li ahli jannah minal awwalina wal akhirin ma khalan nabiyyin wal mursalin. Abu Bakar dan Umar ini tuannya, pimpinannya, penduduk surga dari awal sampai akhir selain para nabi dan para rasul. Ya, jadi orang yang paling mulia dari kalangan manusia selain nabi dan rasul adalah Abu Bakar. Kemudian setelah itu Umar radhiyallahu anhu. Maka layaklah Abu Bakar mengatakan demikian kepada Aisyah radhiyallahu anha, dan pada saat itu menjadi bagian dari pendidikan untuk Aisyah. Kemudian Abu Bakar keluar dan kembali lagi ke dalam rumah ya. Dan kembali lagi ke dalam rumah. Begitu kembali lagi ke dalam rumah, maka Abu Bakar bertanya kepada Aisyah, kepada putrinya, "Kaifa halaftu ay bunayya?" Tadi saya bilang apa ya, Nak? Maka dikatakanlah tadi bilang seperti ini, bahwa Umar itu orang yang paling dicintai ya. Maka kata Abu Bakar, ya, faqal a'azzu alayya wal waladu alwaq. Ya, Umar itu orang yang paling mulia, tetapi orang yang paling melekat cintanya bagiku ya. Dan Nabi Muhammad SAW sudah wafat ya. Itu adalah anak. Ya, ini yang menjadi saksi bahasan kita ya, bahwa anak itu orang yang paling sangat dicintai ya, orang yang paling sangat dicintai. Kita mungkin lebih mencintai anak daripada istri ya. Kenapa? Karena anak memang darah daging. Kalau istri orang yang kita nggak tahu, tiba-tiba ketemu mungkin beda. Tapi kalau sudah berjalan puluhan tahun ya, kalau sudah puluhan tahun ya juga mesti rasa cinta itu akan semakin melekat ya. Tetapi yang jelas anak itu adalah darah daging ya. Sosok yang baru ketemu sehari dua hari karena baru lahir, tetap dia menjadi orang yang sangat dicintai. Kenapa? Karena dia darah dagingnya sendiri. Ini yang menjadi saksi bahasanya, bahwa wal waladu alwaq ay alsaqu bil qalbi, yaitu orang yang paling melekat di dalam hati, itu anak-anak. Namun demikian bagi Abu Bakar, tentunya ini Abu Bakar radhiyallahu an tidak menjadikan Aisyah sebagai penghalang untuk berderma, tidak menjadikan Abu Bakar penghalang untuk berjihad di jalan Allah, karena kita lihat dalam sirah, dalam sejarah, di mana Abu Bakar radhiyallahu an beliau dalam berderma luar biasa ya. Ketika Umar beliau berinfak dengan setengah hartanya, Nabi SAW mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Saya tinggalkan seperti yang aku kasihkan ini. Jadi setengah hartanya diinfakkan dalam jihad. Kemudian datang Abu Bakar, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Maka Abu Bakar mengatakan, saya tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Jadi hartanya semuanya diberikan. Nah, ini menunjukkan Abu Bakar ya tidak terfitnah, dan Abu Bakar tetap orang yang dermawan. Namun tadi, qad yadfa'ul abbu ila jubnin aw bukhlin limakanatil 'azimah allati fi qalbihi liwaladihi. Terkadang seorang bapak itu terdorong untuk menjadi pelit dan pengecut karena kedudukan yang agung anaknya di hatinya. Taib. Ini hadis yang pertama. Berikutnya
Babu hamli sabi 'alal 'atiq. Hukum atau di antara adab berikutnya adalah ketika seseorang ini membawa anaknya. Ya. Maka Nabi SAW memberikan contoh bagaimana Rasulullah itu penuh dengan tawadhu, sekalipun beliau sosok pimpinan kaum muslimin, sosok Nabi, tetapi beliau tetap gendong anak. Ya, tetap gendong anak. Sebagian gendong anak itu gengsi. Bawa anak itu sebagian gengsi. Kenapa? Wah, anaknya ngintil terus katanya. Ternyata Nabi SAW itu manusia yang paling mulia. Beliau juga bawa anak kecil. Ya, disebutkan dalam hadis dari Al-Barra ibn Azib, beliau mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wal Hasan salawatullahi alaihi ala atiqihi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Hasan itu di atas pundaknya, digendong di pundak. Wa huwa yaqul, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah. Ya Allah, saya cinta Hasan ini, maka cintailah Hasan. Ya, dan dalam hadis lain, aku cinta kepada Hasan, maka cintailah Hasan. Perintah kepada umatnya. Ya. Ya, ini yang menjadi saksi bahasan kita dalam bab ini, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggendong anaknya di pundak. Dan ini menunjukkan inasul aba wal ummahat li abnaihim, yaitu hendaknya seorang bapak dan juga seorang ibu itu merasa memiliki rasa yang sayang kepada anak-anak. Wa idkhalus surur wal mut'ati alaihim, kemudian menyenangkan anak-anak kita lihat posisi yang paling nyaman itu gimana. Kalau dulu pas kita awal-awal jadi orang tua ya, jadi bapak, diajarin kalau habis bayinya mimi ditaruhnya di sini katanya, supaya apa? Supaya sendawa. Ya, ini ternyata Nabi SAW sudah melakukannya dulu. Jadi ditaruh di pundak ini. Ya, Masya Allah ya. Ini perintah dari contoh Nabi SAW agar kita mengkondisikan anak itu dalam kondisi yang nyaman bagi mereka, dan membuat mereka gembira, senang dengan posisinya, ya. Yaitu ditaruh di pundak, ya, di sini ya, digendong ya, mana posisi yang paling enaknya. Itu pelajaran yang kedua. Pelajaran pertama tadi, di mana Nabi SAW itu dengan tawadhu'nya menggendong anak-anak, yang terkadang di antara kaum muslimin itu merasa, wah, anak-anak itu ya tugasnya ibunya, masa bapaknya? Ya. Ibunya lah, bapaknya itu cari nafkah keluar ya. Kalau ibunya tuh yang gendong anaknya. Sebagian kaum muslimin ada berpikir seperti itu. Kita lihat Nabi SAW gendong cucunya ya, Hasan ya. Dalam riwayat lain juga ada gendong anaknya tentunya ya. Taib. Kemudian juga yang kita ambil pelajaran dari hadis yang tadi kita baca, wa mimma yustafadu min hadzal hadis ahammiyatud du'a li abna'i was salahi bit taufiq ya. Pentingnya bagi orang tua untuk mendoakan anak-anak. Penting sekali bagi orang tua untuk mendoakan anak-anak, doa kebaikan dan doa taufik. Sebagaimana Nabi SAW ketika gendong, Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbah, ya Allah, saya suka, saya cinta, ya Allah, cintailah dia. Ini Nabi SAW ya. Dan doanya orang tua itu sangat mustajab ya. Nabi SAW bersabda, thalathu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi mustajabnya. Maka kata Nabi, da'watul mazlum, doanya orang yang terzalimi, da'watul musafir, doanya orang yang dalam perjalanan,
wa da'watul walidu li waladihi, dan doanya orang tua untuk anaknya. Maka kita ini sebagai orang tua punya potensi, punya senjata besar buat anak-anak, doa. Ya. Kita doa buat anak-anak, dan Nabi SAW telah memberikan contoh. Dan Nabi SAW memberikan contoh mendoakan dalam hadis ini Hasan ya cucunya, tetapi cucu ini juga menjadi anak ya dari Rasulullah SAW ya. Anak keturunan ya tentunya. Dan kita bisa melihat juga Nabi SAW berdoa untuk Hasan dan Husain, memohon perlindungan ya. Nabi SAW menyebutkan, u'idhukuma bi kalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ketika sambil megang kepalanya Hasan dan Husain ya, Nabi mengatakan, aku memohon perlindungan untuk kalian berdua. Kepada siapa? Kepada Allah. Dari apa? U'idzukum bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin, dari setiap gangguan setan, wa hammah, dan dari setiap gangguan binatang. Kemudian wa min kulli ainin lam, dan dari setiap pandangan mata yang mengandung ain ya. Dan anak-anak nggak bisa mohon perlindungan kepada Allah ya, apalagi masih bayi. Maka tugas orang tua lah supaya memberikan tameng untuk anak-anak dengan cara memohonkan perlindungan kepada Allah agar anak-anak terjaga ya. Ini 3 pelajaran dari hadis yang tadi kita baca. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu yang kami muliakan, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita bicara tentang bagaimana tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau menggendong. Saat ini kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis berikutnya, Nabi itu mencium cucunya. Ya, Nabi SAW itu mencium cucunya. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ja'a a'rabiyyun ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam." Datang orang Badui kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqal, kemudian dia mengatakan, atuqabbiluna sibyanakum? Apakah kalian ini mencium bayi-bayi kalian? Artinya dengan ya biasa kan anak kecil kita sayang ke anak, kita cium. Ya. Dan ternyata ini mengherankan bagi orang Badui. Kenapa? Karena mereka nggak punya kebiasaan itu. Wallahu a'lam. Gak punya kebiasaan itu gara-gara tadi ya, gengsi sebagai orang tua, masa ya sama anak-anak menampakkan kayak gitu. Ini anak-anak nih. Maka kata dia, faman nuqabbiluhum, kami enggak nyium mereka. Selucu apapun anaknya, ya udah biasa aja. Faqala Nabi sallallahu, maka Nabi SAW mengatakan, awa amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Ya. Nabi SAW mengatakan, jangan sampai gara-gara kita ini gak mencium anak-anak bayi kita, karena tentunya karena rasa sayang orang tua kepada anaknya, jangan sampai gara-gara itu Allah kemudian mencabut rasa sayang dari hati-hati kalian. Ya, hilang. Yang muncul ya nggak ada rasa sayang, hatinya itu keras, nggak ada muncul rasa empati ya, nggak ada muncul rasa peduli ya. Gara-gara dia tidak mau membuka pintu rahmat di dalam hatinya, sekalian Allah cabut semuanya ya, sekalian Allah Subhanahu wa taala cabut ini. Na'udzubillah ya, gara-gara kita tidak mau menyayangi yang kecil, kemudian Allah cabut rahmatnya semua dari kita. Dan Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuqir kabirana. Bukan dari golongan kami ya, bukan dari golongan kami orang yang tidak menyayangi yang kecil dan tidak hormat kepada yang besar. Ya.